secara umum kondisi COVID-19 di Indonesia maupun di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia memang persentasenya lebih banyak orang tanpa gejala. Kemudian untuk di Jemberana sendiri memang sampai hari ini ada sekitar 200 penderita COVID-19 dan yang sudah sembuh juga cukup banyak, sekitar 180. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya, jumpa lagi hari ini bersama saya Rara Ayu. Dan hari ini kita ada di acara Bincang-Bincang Corona. Jadi mungkin selama ini banyak pertanyaan di masyarakat, apa itu Corona, COVID-19? Dan seperti apa? Apakah benar ada konspirasi dalam kasus COVID-19 yang kita dengar selama ini? Yang pasti di sebelah saya sudah hadir, ini adalah sosok yang akan memberikan penjelasan tentang seperti apa COVID-19 ya. Pada hari ini sudah hadir di sebelah saya, yakni narasumber kita dari juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Jemberana, yakni Dr. Igusti Agung Putu Arisanta, MPH. Om Swastiastu, Dok. Om Swastiastu, Rara. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Nggih, becik-becik, baik-baik saja nggih. Ya, semoga semuanya sehat ya, Dok ya. Nggih, asungkare semua Baik. sehat nggih. Kalau gitu langsung saja, saya mau tanya nih, Dok, seperti apa COVID-19 ini, seperti apa sih? Ya baik, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa COVID-19 itu adalah merupakan suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus corona. Jadi COVID itu adalah coronavirus disease atau penyakit infeksi corona. Dalam hal ini infeksi virus coronanya ini adalah jenis baru. Ya, jadi sebenarnya infeksi corona ini memang awal sekali diketahui pada akhir tahun 2019. Sehingga disebutlah COVID-19, demikian. COVID-19, iya. Ada juga kabar yang mengatakan bahwa COVID-19 ini ada konspirasi, benar nggak seperti itu, Dok? Oh iya, iya baik ya. Ini pertanyaannya memang menarik ya. Perbincangan seperti ini mungkin Rara juga sudah ketahui bahwa di media sosial banyak juga yang diperbincangkan. Jadi premisnya begini, Rara. Dari saya sendiri ya, selaku dokter dan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Jemberana, menyampaikan bahwa sekali lagi konspirasi terkait COVID-19 itu menurut saya tidak ada. Tidak ada. Kenapa saya bilang tidak ada? Itu alasannya. Sampai saat ini memang tidak ada bukti-bukti ilmiah sebagai pendukung bahwa itu merupakan konspirasi COVID-19. Jadi itu menyebabnya bahwa sesungguhnya konspirasi itu tidak didukung oleh bukti-bukti pendukung yang ilmiah atau bukti-bukti pendukung yang memang kompeten ya, yang bisa dipercaya. Nah, sampai saat ini belum kita terima, belum saya dapat infonya seperti itu, sehingga sekali lagi itu saya sampaikan kepada masyarakat agar berita-berita hoax, kemudian berita-berita atau informasi perbincangan terkait isu konspirasi itu lebih baik ditinggalkan dari mindset atau mainstream daripada anggota masyarakat. Nah, hal ini akan tentunya kalau ini terus didengungkan, disampaikan atau diperbincangkan oleh anggota masyarakat yang barangkali masih belum memahami dengan maksimal, nah tentunya akan berpengaruh terhadap penanganan. Betul, akan membuat penanganan COVID-19 tidak maksimal. Sekali lagi, COVID ini nyata sekali. Kenapa bilang nyata? Ya virusnya ada. Dari mana buktinya? Kita periksa melalui laboratorium dengan PCR namanya, polymerase chain reaction. Di sana terlihat bahwa di dalam seseorang yang memang terinfeksi, kita ambil swabnya, pengambilan swab, diperiksa di laboratorium. Nah itu ada virus. Nama virus corona sebenarnya SARS-CoV-2 ya. Virus corona yang jenis baru ini namanya SARS-CoV-2. Jadi itu nyata dan dapat menyebabkan hal yang fatal apabila itu berat, bahkan bisa menimbulkan kematian. Jadi sekali lagi kita patut bersama-sama bergotong royong, jadi padu ya, koordinasi semua pihak ya. Jadi bersama-sama membangun mindset ya, mainstream, bahwa penanganan ini memang betul-betul kita lakukan dengan maksimal seperti itu. Nah, karena ada nih di masyarakat yang bilang katanya jatuh dari pohon kelapa dikatakan COVID.
kecelakaan dikatakan COVID, itu benar nggak sih dok? Iya, jadi begini nih, dari awal mungkin sudah saya sampaikan bahwa virus corona atau COVID-19 ini ya disebabkan oleh virus corona jenis baru. Nah, dari sana kita berawal dari sana. Jadi COVID-19 disebabkan oleh virus corona jenis baru yang disebut dengan SARS-CoV-2. Nah, itu sebagai penyebab COVID-nya. Jadi, bukan karena kecelakaan, bukan karena kegiatan tertentu yang menimbulkan risiko atau menyebabkan seseorang sakit tertentu menjadi COVID langsung seperti itu. Bukan juga karena hal-hal yang lain seperti alergi gitu ya, alergi ya itu menyebabkan COVID. Yang pasti penyebab COVID-19 itu adalah virus corona, dalam hal ini SARS-CoV-2. Nah, kenapa hal-hal seperti ini khususnya di Jemberana ya, barangkali masyarakat melalui media sosialnya akhir-akhir ini mendapatkan informasi terkait hal seperti itu ya. Jadi saya dapat jelaskan, memang seseorang yang mengalami kecelakaan, seseorang yang ada gangguan alergi, nah ini memang akan ditangani misalnya di rumah sakit. Nah, sebelum artinya masuk ke ruangan tertentu atau di MRS-kan atau masuk rumah sakit ya, mereka-mereka yang sakit atau pasien tersebut kan dilakukan screening atau scoring. Nah, scoring ini tujuannya apakah dilakukan pemeriksaan awal berupa rapid test atau tidak. Nah, kasus-kasus yang sebelum yang mungkin kita ketahui, begitu akan masuk rumah sakit memang disyaratkan di SOP-nya rumah sakit untuk melakukan rapid test. Apabila rapid testnya itu positif, nah itu akan ditindaklanjuti melalui penanganan di ruang isolasi sambil melakukan selanjutnya tindakan pengambilan swab atau PCR. Nah, apabila PCR-nya positif, nah itulah disebut bahwa yang bersangkutan sudah positif COVID-19. Jadi bukan karena kondisi laka lantas atau kecelakaan lalu lintas, kemudian bukan karena akibat alergi menimbulkan tiba-tiba COVID atau dan seterusnya. Ini memang ada urutannya. Urutannya pada saat akan masuk rumah sakit, ada scoring, ada screening untuk dilakukan rapid test. Rapid test positif lanjut dengan swab, swabnya akan positif, misalnya positif COVID SARS-CoV-2 gitu. Nah, itu disebut yang bersangkutan sudah menderita COVID-19. Jadi jelas urutannya. Jadi penyakit COVID-19 itu disebabkan oleh virus corona jenis baru yang disebut dengan SARS-CoV-2, bukan diakibatkan oleh hal-hal di luar itu seperti itu. Ya. Dan kita juga tahu dari aturan untuk mengetahui COVID-19 ini ada rapid test, ada juga swab test. Ini perbedaannya apa, dok? Oh, baik Rara. Ini memang sebenarnya dari awal, ketika terjadi awal kasus, memang beberapa metode pemeriksaan sudah dilakukan. Yang seperti Rara sebutkan itu betul. Ada rapid test, RDT istilahnya, rapid diagnostic test, ada swab yang dilanjutkan dengan PCR. Sebenarnya di laboratorium itu pemeriksaannya dengan metode PCR, tetapi pengambilannya kita ambil swab. Swab itu hapus ya, usap ya, usapan ya, diusap ya, diusap dengan kapas. Jadi perbedaannya rapid test itu mengetahui antibodi ya, antibodi seseorang ya. Kalau antibodi seseorang itu terdeteksi ya, itu kemungkinan ada terpapar oleh virus corona. Nah, kemudian kalau swab test dilanjutkan dengan PCR, itu memang melihat keberadaan virusnya sendiri bisa diketahui, virusnya diketahui. Nah, jadi dengan PCR. Jadi bedanya kalau rapid test itu yang dideteksi antibodinya. Antibodi seseorang. Antibodi itu begini. Kalau ada virus masuk, ya, antibodi itu adalah bagian daripada sistem kekebalan tubuh. Jadi kekebalan tubuh manusia akan muncul ya, akan diproduksi apabila ada virus corona yang disebut antigen. Nah, itulah yang dideteksi oleh rapid test ya. Kalau yang swab test atau dalam artian PCR ya, itu yang bisa langsung kita lihat ya keberadaan virus coronanya di dalam tubuh seseorang tersebut. Nah, jadi beda sekali ya. Jadi yang diperiksa rapid test adalah akan melihat antibodinya. Kalau yang PCR atau swab test
bisa langsung kita menentukan bahwa seseorang ini di dalam tubuhnya itu ada virus corona, keberadaan virus coronanya itu. Nah, sekarang untuk rapid test, walaupun dia rapid testnya positif atau misalnya reaktif, ya bahasa resminya reaktif, itu belum tentu yang bersangkutan positif corona, karena harus dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR dulu. Nah, jadi yang sekali lagi, yang rapid test yang reaktif, itu belum tentu dia positif COVID. Harus dilanjutkan dengan PCR untuk memastikan, karena pemeriksaan yang akurat untuk COVID-19 adalah sampai saat ini melakukan PCR, yang sebelumnya dilakukan swab test, seperti itu. Nah, demikian juga yang rapid testnya negatif, belum tentu dia tidak COVID. Nah, belum tentu tidak COVID, tetap harus dilanjutkan apabila dia ada gejala-gejala yang masuk di dalam kategori terkait dengan COVID-19, seperti itu. Ya, intinya bahwa rapid test antibodi terdeteksi, kalau swab dilanjutkan dengan PCR, bisa diketahui keberadaan virusnya gitu lah, sehingga itulah yang akurat untuk menentukan soal COVID ini. Rapid test ini tidak akurat ya, Dok? Kalau kita membandingkan keakuratan tidak, ya memang ini tes yang berbeda sebenarnya. Kalau rapid test ini adalah tes screening atau tes penyaring istilahnya, tes penyaring ya gitu. Jadi untuk menyaring menyaring atau screening orang-orang yang memang mengarah ke kemungkinan dia COVID. Screening dulu, disaring dulu, nah, baru dipastikan. Nah, dipastikan apakah yang bersangkutan benar-benar COVID positif atau tidak, baru dilanjutkan dengan tes swab atau PCR. Nah, seperti itu dia, seperti itu. Ada juga nih, Dok, istilah comorbid. Ini apa sih, Dok, comorbid ini? Iya, baik ya, Rara, memang pertanyaannya bagus ya. Ini memang akhir-akhir ini kasus-kasus COVID positif itu memang seperti saya sampaikan tadi, ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Nah, gejala ringan sampai gejala berat, bahkan sampai menimbulkan kematian. Nah, itu yang bahayanya sampai menimbulkan kematian. Nah, terkait komorbid, ini adalah komorbid itu kalau diartikan dengan bahasa Indonesia adalah penyerta. Jadi ada penyakit penyerta di dalam seseorang yang memang terkena COVID positif. Jadi komorbid atau penyakit penyerta ini mempengaruhi atau dapat membuat pasien yang COVID positif menjadi lebih parah, lebih berisiko, maksudnya lebih berisiko ke arah perberatan gitu, berisiko ke arah perberatan. Sehingga dari data, dari statistik ya, dari data yang kita dapat, bahwa kematian ya akibat COVID ini sebagian besar memiliki penyakit komorbid yang bersangkutan. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan seorang yang tengah COVID apabila dia memiliki penyakit penyerta. Penyakit penyerta ini apa saja contohnya? Misalnya yang urutan atas yang saya perhatikan di data itu hipertensi. Ya, hipertensi yang berbarengan dengan COVID yang menimbulkan beberapa kasus kematian itu, hipertensi, kemudian jantung, kemudian kencing manis atau diabetes mellitus, ya, kemudian kanker, yang lain lagi ada penyakit paru yang menahun, gitu, dan yang lainnya. Seperti itu contoh-contoh penyakit penyerta atau penyakit komorbid seperti itu. Okay. Dan mungkin juga teman-teman yang di rumah nih pingin untuk tes COVID ini tes COVID-nya gratis apa bagaimana, Dok? Iya, baik, Rara. Ya, ini saya mungkin cukup detail yang menjelaskannya. Untuk di Kabupaten Jemberana, ya di Kabupaten Jemberana lah saya jelaskan ya, karena kita berada di Jemberana ini ya. Di Kabupaten Jemberana berarti saya dapat jelaskan rapid test dulu. Rapid test sesuai dengan surat edaran dari Bapak Bupati bahwa ada rapid test yang free atau bebas biaya. Siapa itu? Nah, itu yang termasuk yang ber-KTP Jemberana, kemudian dia statusnya sebagai pelajar atau mahasiswa, kemudian status sebagai santri atau pendamping, dan juga yang profesinya misalnya sebagai sopir atau kernet daripada angkutan logistik. Nah, itu rapid testnya free atau bebas gitu. Nah, itu bisa dilakukan rapid test di puskesmas. Jadi Jemberana ada 10 puskesmas itu untuk rapid test. Tetapi kalau rapid test untuk keperluan pribadi itu mandiri dia, mandiri. Nah, berarti berbayar. Jadi rapid test itu ada yang memang free sebagaimana aturan yang beredar kan gitu. Termasuk
juga yang free itu atau yang bebas ini atau yang tidak berbayar ini apabila rapid test itu dikaitkan dengan kalau ada gejala yang mengarah ke COVID. Nah, itu memang free dia karena itu terkait penyakitnya gitu. Nah, yang lain sesuai dengan surat edaran yang saya sampaikan tadi untuk rapid testnya. Jadi memang ada yang free, ada juga yang berbayar. Kalau berbayar itu mandiri untuk keperluan misalnya keluar, dia kondisinya sehat gitu kan. Dia keluar kota gitu kan atau nyebrang gitu kan terdekat dari Jemberana ke Jawa gitu kan. Karena ada surat edaran harus membawa surat rapid yang non reaktif. Nah, itu mandiri dia. Pengecualiannya seperti yang saya sampaikan tadi sesuai dengan surat edarannya itu free dia. Nah, kalau yang swab atau PCR itu juga sama sebenarnya. Kalau ada hal-hal yang mengarah ke gejala, misalnya dia kontak erat dengan gejala, kemudian rapid test reaktif dengan gejala, kemudian suspek, nah itu free, bebas itu. Jadi swab testnya itu tidak dipungut biaya karena ditanggung oleh pemerintah, ya seperti itu. Namun ada juga memang yang berbayar mandiri apabila seseorang itu sehat dan akan bepergian dengan syarat-syarat penerbangan yang mengharuskan dia membawa surat swab atau PCR negatif SARS-CoV. Nah, itu memang dibutuhkan katakanlah melalui mandiri dia seperti itu. Kalau untuk yang mandiri ini bisa dilakukan di mana aja nih, Dok? Oh iya, baik, terima kasih. Saya dapat infokan untuk di Jemberana saat ini memang swab atau PCR-nya belum ada di Jemberana. Untuk yang mandiri nih ya, pertanyaan kan mandiri. Yang mandiri belum ada di Jemberana. Sepengetahuan saya di Bali adanya di ibu kota kita, Bali, di Denpasar maksudnya. Di Denpasar tuh ada, di rumah sakit pemerintah ada, di rumah sakit swasta ada, dan di lab-lab swasta juga ada. Nah, di Denpasar ini, ya di Jemberana belum ada yang mandiri untuk swab atau PCR ya, Rara, ya seperti itu, yang mandiri ya. Gitu. Dan juga kita pernah dengar nih dari swab positif menjadi negatif itu rentang waktu yang diperlukan dari positif menjadi negatif itu berapa lama, Dok? Oh iya, jadi begini, itu memang tergantung dari beberapa hal. Nah, misalnya saya berikan contoh sederhana aja nih, sederhana. Misalnya ada seseorang yang hari ini positif SARS-CoV dengan hasil swab atau PCR positif kan gitu. Nah, tergantung hari ini dia posisi virusnya nih pada infeksi awal, pertengahan, atau akhir. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau akhir menjelang selesai, anggaplah misalnya 4 hari, 5 hari dia, atau bahkan 3 hari, itu bisa dia negatif dari saat sekarang karena virusnya ini dia terdeteksi pada saat akhir-akhir infeksinya itu, infeksiusnya itu. Jadi itu bisa 3 hari, 4 hari pun bisa negatif dari saat sekarang gitu misalnya. Karena yang bersangkutan terdeteksi oleh PCR-nya itu pada saat masa virus infeksiusnya itu pada akhir-akhir. Kecuali pertengahan atau awal dia terdeteksi itu bisa cukup lama. Misalnya bisa 7 hari ya, kurang lebih seperti itu bisa. Jadi sangat memungkinkan bahwa sekarang di swab atau di PCR 6 hari, 5 hari itu bisa positif, dari positif bisa menjadi negatif 5-6 hari kemudian, itu sangat memungkinkan gitu. Kecuali sekarang untuk membuktikan, sekarang misalnya di swab kemudian ada inisiatif swab juga hari yang sama, nah itu ada perbedaan, nah itu perlu dikaji yang seperti itu. Tapi saya rasa itu bahkan saya belum pernah mendengar, jadi hari yang sama, waktu yang sama itu kan, itu berbeda hasilnya. Nah kalau harinya berbeda, apalagi sudah 5 hari, 6 hari, bisa saja itu dari positif nanti negatif di hasil swabnya, karena juga kondisi tubuh seseorang yang bersangkutan itu sudah mulai membaik, bahkan sudah maksimal kesehatannya. Seperti itu bisa terjadi. Di samping yang saya sampaikan tadi terkait virusnya, infeksinya yang di akhir-akhir masanya itu yang di sana dia swabnya positif. Seperti itu kira-kira. Dan juga seperti yang kita ketahui juga untuk orang-orang yang terdeteksi positif COVID-19 ini dianjurkan untuk isolasi. Jadi seperti apa aturan isolasi mandiri, Dok, yang benar? Oh, nggih, baik. Ya, ini pertanyaan juga bagus sekali, nggih. Kita ketahui ya
pedoman daripada P2 COVID-19 ini ada beberapa kali revisi. Nah, revisi terakhir, revisi kelima ya, itu menyatakan bahwa memang yang COVID positif tanpa gejala itu bisa melakukan isolasi mandiri di rumah, kan gitu. Namun demikian ya, pimpinan dalam artian di Jemberana ya mengambil kebijakan ya, dari gugus tugas mengambil kebijakan, tujuannya bagus. Jadi setiap pasien atau penderita COVID positif itu disarankan memaksimalkan dulu di rumah sakit untuk dirujuk dirawat di rumah sakit, dalam artian isolasi di rumah sakit ya. Namun demikian, kalaupun situasi di rumah sakit misalnya full gitu ya, Astungkare hari ini sudah banyak bednya itu ya, sudah banyak bednya, sudah 42 ya, jadi cukup banyak ya. Jadi ada penambahan, dulu 20 sekarang dari 42 ya, luar biasa. Rumah sakit dan Pemkab Jemberana sudah menambah bednya ini. Astungkare tidak kekurangan nanti. Nah, dulu memang sempat 20 kan gitu ya. Jadi 20 bed maksudnya, 20 tempat tidur gitu kan. Waktu saat itu ada lumayan ininya penambahan kasus sehingga lebih dari jumlah kapasitas tempat tidur dan bisa diisolasi mandiri, karena KMK atau Keputusan Menteri Kesehatan 413/2020 juga memang di sana bisa isolasi mandiri di rumah. Namun untuk di Kabupaten Jemberana diharapkan sekali begitu ada kasus COVID baik tanpa gejala maupun bergejala, diharapkan langsung dirujuk ke rumah sakit. Tujuannya apa? Lebih memaksimalkan pengawasan dan perawatan, itu tujuannya ya, seperti itu. Jadi bisa lebih maksimal, lebih nanti hasilnya pun artinya diharapkan lebih baik dibandingkan nanti di rumah. Karena di rumah tuh harus melihat juga, Rara. Di rumah itu harus dilihat. Itu maksudnya dilihat tuh begini, ruangannya, anggota keluarganya, kemudian kalau dia pelaksanaannya itu bisa maksimal nggak? Misalnya dia kan harus kamar sendiri, ruangan sendiri, makan minum juga sendiri, kemudian alat-alat makan minum sendiri, diusahakan juga mandinya sendiri. Nah, seperti itu. Bisa maksimal nggak di rumah? Itu kita nilai juga. Kalau memang isolasi, benar-benar isolasi mandiri di rumah. Kalau itu tidak memenuhi syarat, tidak bisa dipaksakan juga. Nanti berisiko terjadi penularan klaster keluarga nanti, seperti itu. Jadi pemerintah Kabupaten Jemberana sudah luar biasa bahwa setiap yang COVID, baik itu tanpa gejala sampai bergejala, itu diusahakan secara maksimal untuk dirujuk, dirawat atau diisolasi di rumah sakit umum negara, seperti itu. Ya. Dan kita juga sudah memasuki new normal nih, Dok. Mungkin masyarakat juga ingin tahu sebenarnya new normal itu kita harus seperti apa sih? Oh iya, yang normal-normal ini yang normal-normal baru, ya oke. Jadi sebenarnya begini, istilah new normal memang sudah berapa bulan ini sudah sebenarnya tidak digunakan lagi sebenarnya. Diganti dengan istilah adaptasi kebiasaan baru, namanya AKB. Jadi new normal sudah diganti istilah saya. Memang secara filosofi atau secara pelaksanaan ya kurang lebih sebenarnya sama, tetapi ada beberapa masyarakat dulu yang menganggap new normal itu seperti normal dulu, jadi seperti kehidupan dulu. Jadi dia kalau keluar beraktivitas nanti tidak pakai masker, sebetulnya. Padahal itu sangat penting dalam masa pandemi ya. Jadi dirubahlah ya istilah new normal itu kepada istilah adaptasi kebiasaan baru. Nah, adaptasi kebiasaan baru ini seperti apa? Jadi sebenarnya kita beradaptasi dengan kebiasaan yang baru yang akan kita lakukan. Misalnya sekarang kita bekerja di kantor atau di perusahaan atau di mana saja gitu kan. Kita memang bekerja biasa, namun tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah, jadi menggunakan masker, kemudian jaga jarak ya sebelum masuk kantor ya. Kita harus cuci tangan ya, diperiksa suhunya misalnya, seperti itu. Jadi seperti itulah adaptasi kebiasaan baru. Jadi kebiasaan baru kita memang harus beradaptasi. Tujuannya memang untuk mencegah sebenarnya dan mendeteksi daripada keberadaan COVID-19 ini. Jadi dengan mencegah dan mendeteksi sedini mungkin, harapannya secepatnya kita bisa tangani apabila ada kasusnya, seperti itu. Jadi sekarang di perkantoran misalnya kalau ada rapat-rapat gitu, kita perhatikan VDJ istilahnya, VDJ yaitu ventilasi, durasi dan jarak. Ya, ventilasinya harus
terbuka sekarang. Jadi ada jendela, pintu buka ya. Jadi biar tidak muter-muter. Kalaupun ada di sana yang bersin dan kebetulan misalnya dia COVID, itu udaranya tidak berputar di dalam ruangan itu saja dia berputarnya. Jadi bisa keluar gitu kan. Nah, itulah ventilasi bagusnya. Tujuannya seperti itu. Kalau durasi itu jangan lama. Kalau ada rapat tuh jangan lebih dari 1 jam deh gitu ya. Ya kalau bisa setengah jam, 40 menit selesai. Poin-poinnya aja seperti itu. Nah, kemudian tetap jaga jarak. Jadi VDJ ya, ventilasi, durasi dan jarak tetap itu. Protokol tetap, masker tetap, dan yang lain juga tetap nih. Jadi cuci tangan, bila perlu kalau emang ini ada bekal hand sanitizer juga bisa seperti itu. Untuk di perkantoran misalnya seperti itu. Nah, itu yang saya rasa yang mungkin informasi terkait adaptasi kebiasaan baru. Bagaimana kita hidup sehari-hari dengan hal yang baru, tetapi menerapkan dengan disiplin. Nah, disiplin protokol kesehatan plus satu lagi, waspada. Nah, itu 2 sekarang. Tidak cukup dengan disiplin yang tinggi, tetapi waspada. Nah, disiplin dan waspada. Ya, oke, seperti itu. Dan kita juga hari ini pakai masker, Dok. Jadi siap. Apa sih fungsi dari masker ini? Oh iya, COVID-19 ini? Oh, nggih, baik. Ini sebenarnya protokol dasar, protokol kesehatan dasar, yaitu 3M itu. 3M yang harus kita lakukan, salah satunya adalah memakai masker. 3M itu kan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kan gitu, 3M dia. Nah, sekarang terkait masker yang ditanyakan oleh Rara, itu memang akhir-akhir ini memang beritanya naik juga ini, maksudnya lagi tren juga, masker apa, kan seperti itu. Nah, sebenarnya masker memang tujuannya sebenarnya untuk melindungi udara yang masuk, yang kita hirup ya, dari apa? Tentunya dari bakteri, dari virus. Dalam hal ini sekarang dari virus corona seperti itu, atau virus SARS-CoV-2. Nah, jadi masker apa? Kan sekarang masker apa yang baik kan gitu nih. Nah, ini sudah disampaikan juga oleh gugus tugas nih, baik di pusat maupun di daerah. Ada beberapa macam masker ya. Memang ada masker yang N95. Nah, memang itu digunakan oleh teman-teman kami, sejawat kami yang sedang melakukan perawatan pasien COVID-19 di ruang isolasi. Nah, itu N95 ya. Itu antara 90 sampai 100% ya, bisa untuk melindungi saluran napasnya dari serangan virus itu ya, dari masuknya virus ya ke saluran napas. Yang kedua yang sekarang kita pakai ini. Nah, ini kan namanya masker bedah ya. Masker bedah atau surgeon ya. Surgeon masker ya. Ini katakanlah persentase dalam perlindungannya itu bisa sampai 90% ya, seperti itu ya. Jadi itu penting. Itu yang kedua. Yang ketiga, masker kain. Nah, ini masker kain bisa digunakan untuk masyarakat umum, tetapi masker kainnya itu masker yang mempunyai 3 lapis gitu ya. 3 lapis, bukan yang tipis ya. Jadi masker kain 3 lapis. Itu yang dianjurkan, yang disarankan. Jadi masker N95 untuk petugas medis yang di ruang isolasi. Masker bedah ini sebenarnya yang kita pakai ya bisa untuk tenaga medis atau yang usia lanjut, atau kita juga bisa apabila memang istilahnya kita bisa mendapatkan ini gitu. Kalaupun tidak, minimal untuk masyarakat itu masker kain yang lapis 3 seperti itu. Masker kain 3 lapis itu sudah bisa cukup melindungi ininya dari penyebaran virus corona. Oke, terakhir nih Dok, pesan siap. untuk dokter sendiri nih, untuk masyarakat yang nonton pada hari ini seperti apa? Iya, baik. Terima kasih Rara ya. Jadi memang dapat saya sampaikan ya, untuk saat ini ya, sampai detik ini pandemi corona atau pandemi COVID-19 itu masih ada. Artinya jangan lengah, tetap waspada, kemudian tetap disiplin yang tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M tadi. Jadi memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Itu disiplin dilakukan. Hindari kerumunan. Bila perlu di rumah. Namun kalaupun harus keluar, ya, kalau harupun keluar gitu, ya betul-betul kita menghindari kerumunan. Dan tetap menggunakan masker ya, seperti itu. Pulang dari luar, ini saran-saran praktis ini. Pulang dari luar rumah, jadi tidak usah langsung masuk, jangan masuk dulu langsung ke ruangan. Di situ kan ada keluarga, ada bapak, ibu, ada istri, ada anak sebagainya. Nah, kita di luar gedung ruangan ya buka baju dulu, artinya bersih-bersih. Jadi baju, kemudian celana direndam ya,
dengan air sabun gitu kan, kemudian kita mandi ya, keramas, baru masuk, baru masuk ruangan. Nah itu mungkin hal yang praktis seperti itu. Kemudian kita ketahui sekarang ini kan sampai hari ini ya, saya memang belum mendapatkan informasi bahwa obat dan vaksin itu kan memang belum ada ya. Jadi informasi memang belum ke kita bahwa obat dan vaksin yang efektif maksudnya belum ada. Biasanya itu WHO itu, kemudian Kementerian Kesehatan sampai kita didistribusi informasi bahwa ini obat dan vaksinnya. Nah sampai hari ini memang belum ada obat dan vaksin. Oleh karena belum ada obat dan vaksin yang dipublikasi secara resmi oleh yang berwenang ya, memang untuk usaha-usaha membuat obat dan usaha-usaha membuat vaksin untuk COVID-19 sudah ada. Namun memang perlu proses ya. Mungkin yang terakhir ini ada obat yang sudah diciptakan atau dibuat oleh katakanlah ahli-ahli dari Indonesia, nanti memang membutuhkan barangkali pemeriksaan dari BP POM ya untuk registrasi dan seterusnya ya, dengan WHO juga registrasi dan seterusnya. Nah mudah-mudahan kalau informasi yang saya peroleh dari gugus tugas pusat gitu kan, bahwa vaksin itu mudah-mudahan Februari tahun 2021 ya sudah bisa digunakan atau dilakukan vaksinasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan sudah selesai saat itu. Nah, jadi sebelum ada vaksin, sebelum ada obat yang memang sudah terregistrasi dengan baik, itu sebaiknya kita tetap disiplin. Nah, disiplin protokol kesehatan dan waspada dengan penyakit COVID ini. Jadi sehingga tidak mudah kita tertular. Saya yakin kalau sudah disiplin itu, sangat-sangat yakin disiplin itu, baik di rumah seperti apa, apalagi di luar disiplin itu, kalau sudah disiplin dengan baik dan sustainable, artinya terus ya berlanjut, tidak naik turun disiplin kita gitu ya. Lagi sekarang pakai masker, besoknya dan enggak itu dan sebagainya, atau menggunakan masker tetapi tidak tepat. Jadi biar tepat itu hidung, mulut itu tertutup, dagunya seperti itu ya. Jadi ada yang dagu saja dimaskerin, hidungnya masih, nah itu kan kurang tepat, kurang baik dan benar ya. Nah jadi kalau sudah disiplin protokol kesehatan dan waspada, saya yakin bisa meminimalisir atau mencegah distribusi atau penyebaran daripada COVID-19 khususnya di Kabupaten Jemberana seperti itu. Baik. Jadi seperti itu bincang-bincang corona kita pada hari ini. Terima kasih banyak Dok untuk waktunya sudah berbagi, dan semoga informasi yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan juga semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Dok ya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah nonton, dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.